Saya Habaib. Waduh, Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya Cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Gitu, baru pengen. Cucunya Mbak Priuk. Oh, susunya Mbak Cicit. Mbah Priuk. Mbah Priuk. Oke. Cicit. Nah, makanya istilah Halo Sobat Fakta, Bang Pin, bagaimana kabarnya hari ini di siang hari? Apakah cuacanya sedang terik atau sedang mendung kawan-kawan? Coba boleh komen di bawah ya. Kali ini Bang Pin akan membawakan berita dilansir dari portal jemberpikiranrakyat.com. Diunggah dengan judul Jin dan penantang pesulap merah seorang Habib keturunan Mbah Priok, Yusuf Kala ungkap faktanya. Jadi masih soal penantang pesulap merah ini ditantang langsung oleh mantan wakil presiden Yusuf Kala. Sosok penantang pesulap merah Jindan mengaku sebagai seorang Habib di hadapan Dr. Richard Lee. Menurutnya pria yang disapa Jindan tersebut dirinya merupakan keturunan atau cicit dari Mbah Priok. Bahkan Jindan yang merupakan penantang pesulap merah berani membuktikan bahwa dirinya seorang Habib. Dilansir portal jember.com, dari berbagai sumber berikut fakta sebenarnya di balik pengakuan Jindan penantang pesulap merah tersebut. Nama Jindan memang sedang banyak dicari netizen karena dirinya mengaku sebagai orang yang kebal terhadap benda tajam. Bahkan dirinya menantang pesulap merah yang berani membongkar-bongkar trik perdukunan. Sosoknya yang tergabung dalam Asosiasi Dukun Indonesia tak terima dengan aksi yang dilakukan oleh pesulap merah. Karena hal itulah dirinya banyak diundang di beberapa podcast untuk menyatakan sikapnya secara langsung. Salah satu podcast yang mendatangkannya sebagai bintang tamu adalah milik Dr. Richard Lee. Dalam podcast tersebut, Jindan mengaku di hadapan Dr. Richard Lee bahwa dirinya seorang habaib atau habib. Lebih lanjut, dirinya mengaku merupakan cicit atau keturunan dari Mbah Priok atau Habib Hasan Al-Haddad. Saya Habib, saya cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Cicitnya Mbah Priok, ujarnya kepada Dr. Richard Lee. Lantas, benarkah sosoknya merupakan seorang Habib atau keturunan Nabi Muhammad? Hal itu ternyata mendapat sorotan tajam. Pasalnya, tim investigasi Palang Merah Indonesia pernah melakukan penelusuran keturunan Mbah Priok saat terjadi kerusuhan sengketa tanah pada 2010. Hasilnya adalah Mbah Priok atau Habib Hasan Al-Haddad meninggal dunia ketika masih bujangan. Maka ketua PMI saat itu yakni Yusuf Kala mengatakan bahwa jika ada orang yang mengaku keturunan langsung Mbah Priok itu tidak benar. Jadi tidak ada keturunan langsung. Jadi kalau ada yang bilang saya keturunan dari Habib Hasan Al-Haddad, maka itu tidak benar, pungkasnya. Jadi begitu ya guys, bisa dipastikan bahwa Habib Priok atau Mbah Priok atau Habib Hasan Al-Haddad tidak memiliki cicit karena beliau sudah meninggal ketika saat bujang. Jadi untuk pernyataan dari Habib Jindan penantang pesulap merah itu masih belum bisa dipastikan kebenarannya karena terdapat sebuah fakta yang sudah disampaikan tadi oleh mantan wakil presiden Yusuf Kala. Kira-kira seperti itu. Untuk teman-teman yang sekiranya memiliki pendapat atau opini terkait berita ini, bisa langsung berkomentar di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe-nya dan sampai jumpa di berita selanjutnya. saya Habaib. Waduh, Habib, saya nggak panggil Habib lagi. Saya Cicit daripada Keramat Tanjung Priuk. Oh, oke. Gitu, baru pengen. Cucunya Mbak Priuk. Oh, susunya Mbak Cicit. Mbah Priuk. Mbah Priuk. Oke. Cicit. Nah, makanya istilah kata jikalau kita meramal seorang itu, Hah? kan itu kan ada bisikan jin korin Hah? dan ada bisikan Allah. Oke. Nah, saya pribadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya terus terang. Jika ada minta tolong, Bib, ini contoh nih ya, lakiannya kabur, misalkan. Kabur ya kan? Oh yaudah, tulisin namanya, sama fotonya kirimin ke saya. Istioroin. Baik saya minta kepada Allah kan, nggak kepada setan. Oh,
berdoa kepada Berdoa, Tuhan. Stioro. Tapi bukan jampi-jampi terus pakai kesepakatan dunia hitam terus balik lagi, nggak seperti itu kan? Jadi begini nih. Ini saya bandingin ya. Nah. Yang tukang ramal, oknum dukun palsu ramal nih ya. Hah? Ketika orang datang ke rumah. Ini yang oknum dulu nih. Yang oknum. Ini mukanya, ini namanya. Oh, ini kabur, dianu. Itu udah pasti bukan. Kira-kira nih. Iya. Itu kan istilah kata ngaco ngomong begitu kan? Iya, oke. Nah, kalau saya pribadi istilah kata apa yang diajarkan oleh guru saya dan tidak melanggar syariat Islam, itu yang saya jalani. Oke. Jadi bisa meramal apa? Maunya apa? Maunya apa? Kalau saya ramalnya apa nih? Ramalnya beberapa jam ke depan, beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan, atau seperti apa? Saya bisa meramal Dr. Richard Lee. Yes. Dr. Richard Lee, ada seorang laki-laki yang suka sama Dr. Richard Lee. Wah, Yes. Ya benar, ini cerita. jangan bang, trending nanti bang. Saya peramal juga. Kalau bicara peramal, ingat ya, waktu anaknya Ridwan Kamil meninggal, seminggu sebelum beliau ditemukan, saya sudah meminta pada Allah untuk diberi petunjuk. Bang Firdaus juga berarti Ya, paranormal juga? Ya, mungkin bisa dikategorikan, tapi kan saya tidak di bidang itu. Oke. Tapi saya secara turun-temurun karena saya cucu sultan, Oke. jadi saya cicitnya dari sultan. Jadi kita sultan itu selalu berkaitan dengan hal yang goib. Oke, kita balik aja supaya tepat ini. Nggak kemana-mana. Jadi bisa meramal apa nih? Masa depan bisa? Ya, ente masa depan. Coba. Bisa. Mau masa depan apa? Kalau misalnya Mohon maaf sebelumnya. Dokter agamanya apa nih? saya Katolik. Oh, Katolik, oke. Oke. Saya sebelumnya saya minta tolong dulu ya. Saya karena saya ini kan terlalu science ya. Saya bukan masalah apa ya, supaya kita sama-sama mengerti juga ya. Saya ini kan di sekolahin science sih tinggi-tinggi nih. Saya S1 di Unsri, waktu itu saya nggak punya duit. Oh, di Unsri, Saya S2 tempat di almarhum mama saya. S2 di Jakarta, saya S3 di US. Jadi saya kayak ada kayak apa ya, seperti mental block bahwa yang suatu yang di luar gaib atau apa itu saya nggak percaya sih sebenarnya. Gini aja deh. Tapi sebentar lu, saya jelasin dulu. Nah. Tapi bukan artinya saya itu nggak mau percaya sama sekali. Jadi kan asal kalian bisa membuktikan, kan kemarin kayak Udin kan bilang kan asal bisa membuktikan, ya saya percaya dong. Sudah di depan mata saya kasar ngomongnya. Tapi bukan trik, bukan sulap, itu aja sih. Nah, kalau tadi bisa ramalan seperti apa nih? Kalau boleh ramalan ke depan misalnya Mas Jindan bisa tulis kayak itu angka, terus saya tulis di sini angka bisa sama, apakah Ya. itu memungkinkan? Itu Itu sulap, itu sulap. mah. Itu sulap, bukan sulap sih sebenarnya. Bang Jindan kan menebak masa Enggak, depan apa sekarang yang saya mau saya nanya. tulis. Jikalau kita tulis itu angka sesama-samaan begitu, itu sulap apa bukan? Kira-kira. Saya tanya. Kalau Bang Jindan bisa nebak angka yang saya tulis, berarti kan bisa masa depan.